Salah satunya adalah kepercayaan bahwa arwah Prabu Siliwangi memiliki kaitan erat dengan lingkungan tersebut. Sang Prabu dikabarkan merupakan salah satu jiwa penunggu di daerah sekitar gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12B, saya Wanda. Saya Sabrina. Saya Yuni. Saya Santika. Di sini kami akan menceritakan sejarah tentang Gua Belanda. Selamat menyaksikan. Gua Belanda terletak di area perbukitan Batu, Pasir Tufan, Taman Hutan Raya Haji Juanda, Bandung. Berjarak sekitar 1 km dari gerbang utama Taman Hutan yang berada di Dago Pakar, membentang hingga ke daerah Maribaya di Lembang. Sesuai namanya, Gua Belanda dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai markas militer menghadapi invasi tentara Jepang yang sangat ganas. Pada tahun 1941, gua buatan tersebut menjadi pusat komunikasi pasukan Belanda untuk menghadapi perlawanan masyarakat dan prajurit lokal yang semakin meluas. Lokasi gua yang cukup dekat dengan pusat kota Bandung juga menjadikannya fasilitas militer yang cukup strategis. Gua ini juga menjadi tempat pengelolaan radio komunikasi militer Belanda karena lokasinya yang terlindung. Berbeda dari radio komunikasi di Gunung Malabar yang mudah jadi sasaran serangan. Gua Belanda juga menyimpan kisah kelam. Bagian dalamnya memiliki area sel yang konon digunakan untuk memenjarakan masyarakat lokal. Belanda juga menggunakan masyarakat lokal dan tawanan perang sebagai tenaga kerja paksa untuk membangun fasilitas di dalam terowongan tersebut. Gua Belanda bukan gua alami, tetapi semacam terowongan yang dibangun pada tahun 1906. Terowongan tersebut dibuat untuk mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga air yang sumbernya berasal dari Sungai Cikapundung. Akan tetapi, kebutuhan Belanda semakin besar dan perang semakin berkecamuk. Gua alias terowongan tersebut semakin banyak beralih fungsi. Bagian luar gua buatan ini mirip terowongan batu kasar yang gelap. Akan tetapi begitu masuk, kamu bisa melihat lorong-lorong yang digali sebagai bagian dari jaringan fasilitas radio, komunikasi, dan komando. Total ada 15 lorong yang mengarah ke ruang-ruang khusus di dalam gua buatan tersebut. Ketika memasuki gua Belanda, kalian akan melihat gang sempit di sebelah kanan. Gang tersebut mengarah ke tangga dan berujung pada tempat pengintaian tersembunyi. Sementara itu, di sebelah kiri terdapat lorong menuju kumpulan sel untuk memenjarakan tawanan. Gua ini bukan satu-satunya lokasi serupa yang dibuat pasukan kolonial. Sekitar 600 meter dari gua ini terdapat gua Jepang. Tidak seperti milik Belanda, gua Jepang memiliki 18 sel dan digunakan sebagai bunker, penjara untuk tawanan, serta tempat prajurit berkumpul untuk mengatur strategi. Gua Belanda dan tetangganya yang dibangun Jepang saat ini berfungsi sebagai tempat wisata. Akan tetapi, kisah masa lalu yang terjadi di keduanya membuat mereka mendapat reputasi angker. Kondisi Gua Belanda yang gelap, terlihat tua, dan tidak banyak berubah pun menjadikan salah satu tempat populer untuk orang-orang yang melakukan uji keberanian. Masyarakat sekitar memberi status angker pada gua ini karena perlakuan Belanda terhadap orang-orang lokal yang dibawa ke sana. Kematian, penyiksaan, dan pembunuhan yang terjadi di masa lalu menambah suasana angker. Apalagi tersiar kabar bahwa mayat pekerja yang meninggal di sini dibuang ke Sungai Cikapundung, sehingga menambah kesan angker. Laporan tentang suara-suara mirip ratapan atau tangisan dari ujung terowongan yang gelap pun semakin menambah keangkerannya. Suasana mistis di gua ini semakin bertambah dengan adanya kepercayaan mistis lokal terkait figur terkenal. Salah satunya adalah kepercayaan bahwa arwah Prabu Siliwangi memiliki kaitan erat dengan lingkungan tersebut. Sang Prabu dikabarkan merupakan salah satu jiwa penunggu di daerah sekitar gua. Sebagai salah satu area mistis terkenal, Gua Belanda memiliki pantangan yang harus diikuti pengunjung. Salah satunya adalah larangan mengucapkan kata lada. Saat berbicara di dalam goa, konon katanya ini berasal dari Ki Lada Wisesa.
nama tokoh masyarakat sekitar yang dihormati. Konon, jika mengucap kata lada, pengunjung akan mengalami hal-hal mistis atau bahkan kesurupan. Kekuatan yang ada di balik makna kata tersebut berpotensi mengusik atau mengakibatkan kemarahan arwah dan roh di dalamnya. Walau terlihat sederhana dan tua, Gua Belanda sebenarnya sudah melewati beragam renovasi. Hal ini berbeda dari Gua Jepang di dekatnya yang tidak direnovasi sama sekali. Akan tetapi, area tempat Gua Belanda berada di dalam Taman Hutan Raya Juanda, sehingga di sekelilingnya masih banyak pepohonan sehingga bisa menambah kesan angker. Lepas dari itu, Gua Belanda dan Taman Hutan tempatnya berada merupakan salah satu area wisata yang cukup terkenal. Ada berbagai fasilitas dibangun di sekitar gua sehingga siapapun bisa kesini dengan santai, bahkan sambil membawa keluarga. Bagian dalam Gua Belanda gelap dan memiliki panjang 500 meter. Pastikan membawa senter dan mengenakan sepatu serta baju yang nyaman. Kalian bisa menyewa pemandu dengan tarif sekitar Rp30.000. Karena lokasi berada di Taman Hutan Raya Juanda, kalian bisa berkunjung ke Gua Belanda dengan mudah. Lokasinya hanya 7 km dari pusat kota Bandung dan dilalui 2 angkutan umum, angkot hijau putih jurusan Ciroyom Ciburial dan angkot Jingga Dago Caringin. Setelah mencapai gerbang depan, kalian harus jalan kaki lagi sejauh sekitar 800 meter sehingga mencapai Gua Belanda. Gua Jepang hanya sekitar 200 meter dari gerbang masuk. Akan tetapi jalur menuju kedua gua dinaungi pepohonan dan ada warung makan serta fasilitas wisata lainnya. Sekian dari kami. Semoga kalian suka videonya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.